Udah jam 10:30. Sudah siap semua? Mana? Tolong responnya dulu. Apakah sudah siap semua? Oke, boleh suaranya. Sebentar ya, Kak. Oke. Kita mulai ya. Untuk sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Ya, untuk sesi hari ini matematikanya kita akan bahas TO UTBK yang kedua, yang kemarin sudah dikerjakan. Nah, untuk matematikanya ini masuknya ke tes TKA di soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Kita bahas satu-satu ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan, Kakak bahas dulu pertanyaannya, baru kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini materinya tentang perpangkatan atau eksponen. Nah, untuk perpangkatan dan eksponen ini berarti erat kaitannya sama yang namanya sifat-sifat ya. Nanti ada beberapa sifat yang bisa kita pakai, tapi untuk soal nomor 1, sifat yang bisa kita pakai itu adalah sifat yang ini. Di mana A pangkat M plus N itu sama dengan A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Jadi artinya untuk soal nomor 1, ini kakak tulis dulu soalnya ulang. Di sini ada 6 pangkat 2019 lalu dikurang dengan 6 pangkat 2017 tambah 210 lalu hasilnya dibagi dengan 6 pangkat 2017 plus 6 itu sama dengan berapa? Nah, caranya gimana? Nggak mungkin dihitung secara manual, karena angkanya terlalu besar gitu ya. Nah, berarti caranya itu adalah kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Caranya, bilangan pangkat yang terbesar itu harus kita samain dengan bilangan pangkat yang terkecil gitu ya. Bentuknya kita samain. Nah, caranya adalah di sini 2019, lalu di sini 2017. Maka yang bisa kita ubah adalah 2019-nya dulu. Nah, 2019 itu bisa diubah menjadi 6 pangkat 2017 ditambah dengan 2, kan gitu ya. Lalu dikurang sama 6 pangkat 2017 terus ditambah 210. Sedangkan yang bawahnya udah diemin dulu aja. Ini jadinya 6 pangkat 2017 jadi nggak perlu ada perubahan, ditambah sama 6. Lalu ini kan ada tambah penjumlahan, berarti kita bisa pakai sifat yang ini nih untuk merubah bentuk yang pertama. Berarti nanti bentuk yang pertama itu bisa kita ubah menjadi 6 pangkat 2017 lalu dikali dengan 6 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2017 lalu ditambah dengan 210. Nah, nanti hasilnya itu dibagi dengan 6 pangkat 2017 ditambah sama 6, gitu ya. Nah, terus bentuk yang atas itu bisa kita ubah bentuknya. Jadi gini, misalkan dulu aja ya, di sini sama-sama ada 6 pangkat 2017, ini juga ada 6 pangkat 2017, berarti bentuk yang ini, bentuk yang dari sini sampai sini, itu kakak misalkan dulu, biar nanti ngitungnya jadi semakin mudah. Jadi 6 pangkat 2017-nya itu kita anggap sebagai A, atau variabel yang lain berarti A, dikali sama ini berarti 36 ya, 6 pangkat 2 dikurangin sama A, berarti nanti hasilnya sama dengan 36A dikurangin sama A. Berarti sama dengan gimana? 35A. Nah, A-nya balikin lagi. Berarti 35 dikali dengan 6 pangkat 2017. Gitu ya. Nah, berarti ubah lagi nih. Berarti bentuknya yang pembilangnya itu bisa kita ubah menjadi sama dengan 35
gitu ya. 35 dikali dengan 6 pangkat 2017. Nah, 21-nya ini 2017, 210-nya ini harus kita ubah lagi. Jadi bentuk perkalian yang ada hubungannya dengan 35. Nah, kebetulan 210-nya itu bisa kita ubah menjadi 35 dikali dengan 6 gitu. Nanti hasilnya dibagi dengan bentuk yang bawahnya, berarti nggak perlu ada perubahan, 6 pangkat 2017 ditambah sama 6. Nah, pembilangnya bisa pakai sifat distributif. Karena sama-sama punya 35, berarti kan kalau kita punya gini ya, P dikali dengan Q, lalu ditambah dengan P dikali dengan R, karena sama-sama punya P, P-nya bisa kita keluarkan, maka bentuk kurungnya jadi Q ditambah sama R. Nah, ini pun kayak gitu, sama-sama punya 35. Berarti nanti 35-nya bisa kita keluarin. Nah, berarti jadi bentuknya adalah 35, berarti sama dengan 35 buka kurung 6 pangkat 2017 lalu ditambah dengan 6. Yang bawahnya kan kebetulan bentuknya udah ada yang sama. 6 pangkat 2017 ditambah sama 6. Nah, bentuk yang sama berarti bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan bentuk yang sama, berarti ini coret sama coret, maka hasilnya atasnya 1, bawahnya 1. Udah, hasil akhirnya jadinya 35 pangkat 35 kali 1 dibagi dengan 1. Maka hasilnya adalah 35 untuk soal nomor 1. Jawabannya yang B ya. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 1. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk soal nomor 1. Gimana? Gak ada ya? Sudah cukup jelas? Jadi nanti kalau untuk soal-soal gini pasti nanti bilangan per pangkatnya, karena dilihat dari jawabannya semuanya bulat gitu ya. Bulatnya nggak terlalu besar. Oh, berarti nanti pangkat tertingginya pasti bisa disederhanakan. Karena kalau pangkat tertingginya masih muncul, ya nilainya nggak mungkin sekecil itu. 32, 35, 37, 45 atau 52 itu kan terbilang kecil kalau dibandingkan dengan pangkat yang ada di soal. Oke? Kita lanjut ya, untuk soal nomor 2, ini bisa difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, ini materinya tentang matriks. Jika A adalah matriks yang berordo 2 x 2, karena A-nya matriksnya hanya diketahuinya itu adalah ordo, berarti 2 x 2, maka matriks A-nya 2 x 2, maka matriks A-nya bisa kita anggap yang matriks yang isinya A, B, C sama D. Ini kan ordonya 2 x 2. X1 dikali dengan A dikali dengan X1 ke bawah itu sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Maka matriks A-nya yang tepat itu yang mana? Jadi caranya, ini kakak tulis dulu, ini jadi X1, A-nya langsung kita ubah menjadi ABCD, ABCD, lalu kita kali dengan X1 tapi ke bawah kolomnya, berarti sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Perkalian matriks berarti ada sistem atau caranya. Jadi kan kalau penjumlahan ataupun pengurangan itu tambahin atau kurangin dengan elemen yang seletak. Tapi kalau untuk perkalian bukan gitu. Perkalian itu ada caranya atau ada aturannya. Berarti di sini baris untuk yang matriks kiri nanti dikali dengan kolom untuk matriks yang kedua. Berarti ini kita kalikan dulu nih. Berarti nanti bentuknya menjadi X dikali dengan berapa nih? Ini kalau kakak tulis ya. Kalau kakak tulis jadinya X dikali dengan A, lalu ditambah dengan 1 dikali sama C, itu baris pertama kolom pertama. Nah, bikin agak jeda sedikit, berarti jadinya X dikali sama B, lalu ditambah dengan 1 dikali dengan D. Tutup, nanti hasilnya dikali dengan X1. Dan hasilnya sama dengan ruas kanannya X kuadrat min 5X plus 8. Oke, lanjut. Ini nah, yang sebelah kiri itu kalau disederhanakan bentuknya berarti X dikali dengan A, berarti jadinya AX plus C. Untuk yang sebelah kanannya berarti ini adalah BX ditambah sama D. Nah, dikalikan dengan X1, nanti hasilnya adalah X kuadrat min 5X nanti plus 8. Udah, baris kali kolom lagi.
untuk yang sebelah kiri. Berarti di sini itu adalah baris. Nah, gitu, langsung dikali sama kolom. Berarti kan nanti hanya ada satu bentuk. Nah, ini kalau kita kalikan, maka hasilnya adalah A kali X, AX. Ini ya, ini kalau ditulis jadinya A X plus C dikali dengan X, nanti langsung ditambah sama BX plus D, lalu dikalikan dengan 1. Nah, hasilnya adalah X kuadrat min 5X plus 8. Sederhanain bentuk yang sebelah kiri, berarti jadi AX kuadrat, karena X yang di sini kita kalikan ke dalam kurung yang ada di sebelah kirinya, berarti ditambah sama CX, lalu ditambah sama BX plus D. Nah, nanti hasilnya sama dengan X kuadrat min 5X plus D. Nah, karena di sini ada dua nih yang punya variabel X, berarti bisa kita jadiin satu, maka AX kuadrat plus CX, bukan plus CX, maaf. B sama C-nya itu bisa digabungin. Kalau itu ditulis ulang. Bentar ya. Oke, berarti yang variabel X-nya itu bisa kita gabungin antara C sama B-nya. Jadi tulisnya B ditambah sama C, X-nya dikeluarin, plus D itu sama dengan X kuadrat min 5X plus 8. Udah, kalau udah kayak gini, baru kita samain nih koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan konstantanya untuk mendapatkan nilai A, B, C, dan D. A-nya itu berarti ini karena nggak ada koefisiennya, sebenarnya ada ya, tapi nggak tertulis berarti 1. Maka dari sini kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. Untuk yang tengah berarti yang tengah sama yang tengah, berarti B-nya sama dengan min 5. Untuk konstanta yang belakang berarti ini kalau kita samain, maka D-nya sama dengan 8. Oke, kalau udah berarti nanti matriks A-nya jadi apa? Matriks A-nya sama dengan buka kurung. Jadi 1, lalu yang di sininya 8 gitu ya. Karena yang udah pasti adalah A sama D. Kita nggak tahu nih B-nya berapa dan C-nya berapa. Yang kita tahu ini B tambah C ya. Maaf ya, ini B ditambah sama C. C-nya lupa tulis. Oke, ini adalah B ditambah sama C. Yang kita tahu adalah B ditambah C sama dengan negatif 5. Nah, kita cek dari jawabannya. Oh, yang ada 1 sama 8-nya itu adalah opsi D sama opsi E. Berarti dari opsi D dan opsi E, mana yang B tambah C-nya hasilnya adalah negatif 5. Kira-kira yang D atau yang E? Bisa bantu jawab? Boleh bantu jawab. Yang mana? D. Yang D, betul. Yang D itu berarti di sini B-nya sama dengan 3 dan C-nya sama dengan min 8. Berarti kalau kita jumlahkan antara B plus C itu hasilnya adalah min 5. Berarti sesuai sama yang ada di sebelah kanan. Maka jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 2. Itu ya caranya untuk soal nomor 2. Jadi nggak apa-apa. Nanti pasti nggak ada jawaban selain ini. B sama C-nya bebas berapa aja, asalkan kalau dijumlahnya kan negatif 2. Bisa ya? Oke, boleh difoto dulu, kakak lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3, materi tentang logaritma. Nah, untuk logaritma berarti nanti ada sifat lagi. Jadi sifat-sifat yang memang harus dihafal awalnya, tapi nanti kalau lama-lama kalau ngerti soal tentang logaritma, nanti akan hafal sendiri sifat-sifatnya. Tapi nggak semua sifat kita pakai. Nggak mungkin satu soal itu bisa semua sifat kita pakai. Ya paling nggak 1, 2, 3 ya. 1, 2, atau 3 sifat yang bisa dipakai. Ya. Nah, untuk yang soal nomor 3, ini ada 2 sifat yang kita bisa pakai. Ini sebenarnya ada 2 sifat nih yang kakak jadiin 1 sama 1 sifat lagi, jadinya 3. Dan ada tambahan 1 lagi. Jadi kalau kita punya gini, A, log, tapi pangkatnya di belakang. Log B pangkat N misalkan gitu, berarti ini sama dengan N dikali dengan A log B. Nah, ini untuk tambahan sifatnya. Jadi kalau pangkatnya depan, hanya depan aja jadinya 1/M. Kalau pangkatnya yang belakang aja, berarti M-nya kita taruh di depan logaritmanya. Nah, oke, kita bahas. Untuk soal nomor 3, yang ditanyakan adalah Fx/4 ditambah sama F4/X. Ini hanya posisinya aja yang diubah.
berarti apa yang harus kita cari dulu adalah bentuk sederhana dari fx-nya. Karena kalau langsung kita substitusi nanti agak panjang caranya. Jadi coba kita sederhanakan untuk langkah yang pertama. Katanya kalau fx itu sama dengan 4 log. 4 log x pangkat 3 dikurang 2. Ini kurang 2-nya itu lepas dari logaritma ya. Jadi dia konstanta lalu dibagi dengan 4 log x. Gitu. Berarti sama dengan 3-nya kan bisa kita turunin depannya ya. Bisa kita taruh di depannya berarti jadi 3 dikali pakai sifat yang tadi baru kita tulis berarti ini 4 log x. Nanti min 2. Nanti hasilnya dibagi dengan 4 log x. Oke, bentuk atasnya adalah pengurangan dengan satu bilangan yang sama di bagian penyebutnya. Jadi kalau kita punya gini, A dikurang sama B lalu dibagi dengan C, maka bentuknya bisa diubah menjadi apa? A per C lalu dikurangin sama B per C. Udah, berarti bentuknya jadinya 3, berarti di sini sama dengan 3 dikali sama 4 log x. Hasilnya dibagi dengan ini berarti 4 log x dikurang sama 2 per ini bawahnya 4 log x. Oke, untuk yang pertama berarti kan 4 log x-nya hilang ya, berarti jadi 3. Terus yang untuk yang kedua itu dikurangin sama 2. Yang bagian bawah sini itu kakak mau naikin ke atas. Jadi posisinya bisa jadi di penyebut, pembilang. Berarti kalau 4 log x, kalau kita mau bikin posisinya jadi di pembilang, berarti bentuknya menjadi dikali sama x log 4. Gitu. Nah, itu untuk langkah yang pertama. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu langkah pertamanya? Habis ya, ini habis. Tadi ini jadi 1, ini naikin ke atas. Itu adalah langkah pertama. Langkah yang kedua, karena fx-nya udah kita bikin jadi sederhana, ya baru kita masukin ke bentuk yang ditanyakan, yaitu f buka kurung x dibagi sama 4, lalu ditambah dengan f buka kurung 4 dibagi sama x, itu hasilnya sama dengan berapa? Dan berarti sama dengan, nah ini kita masukin nih bentuk yang tadi udah disederhanain jadi 3 dikurangin sama 2 dikali sama, ya berarti basisnya jadi x per 4 log gitu ya, log 4 lalu ditambah sama 3 min 2 dikali, nah ini bentuknya jadi 4 per x log dari 4. Oke, sama dengan tambahin ini kan 3 tambah 3 berarti jadi 6 dikurangin sama 2 dikali dengan ini x per 4 log. Gitu ya, x per 4 log. Lalu di sini plus ketemu min berarti jadinya dikurangin sama 2 dikali. Nah, kalau dilihat dari basisnya ini kan ketuker. Yang satunya itu adalah 4 per x, yang satunya lagi itu adalah x per 4. Biar bentuknya sama, maka bentuk yang di sini itu bisa kita ubah jadi gini. Bisa kita ubah menjadi x per 4, tapi pangkatnya jadi pangkat negatif 1. Gitu. Jadi boleh kalau bentuk pecahan, kalau pembilang dan penyebutnya itu kita tukar, tapi pangkatnya jadi negatif. Karena kita punya sifat ini nih di dalam eksponen. Kalau kita punya A per B, tapi pangkatnya M, ketika yang di dalamnya diubah menjadi B per A, gitu ya, maka pangkatnya menjadi min M. Nah, kita bisa pakai sifat yang ini. Makanya tadinya kan pangkatnya 1 tuh, berarti pangkatnya menjadi negatif 1. Log 4-nya tetap, berarti log 4. Berarti sama dengan 6-nya tetap, dikurangin sama 2, dikali dengan x per 4, log 4, ini 4-nya belum ditulis, berarti di sini adalah log 4, dikurang sama 2, dikali. Nah, di sini nggak ada pangkatnya, di sini pangkatnya negatif 1, bisa kita pakai sifat yang di kotak warna hijau. Berarti ini jadinya 1 dibagi sama min 1. 1 dibagi dengan min 1 dikali dengan x per 4 log 4. Nah, akhirnya sama tuh, ada bentuk yang sama. Berarti ini kalau disederhanain lagi jadi 6 dikurangin sama 2 yang di sininya x per 4 log 4 gitu. Nanti di sini min kali min jadinya plus 2 dikali dengan x per 4 log 4. Nah, ini kan ada nih logaritmanya sama, koefisiennya min 2 sama 2 ya, berarti habis jadinya 0 yang belakang.
Berarti kalau di sininya dicoret, di sininya dicoret, maka hasilnya sama dengan 6. Oke, jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 3. Gimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 3? Sudah cukup jelas? Sifat-sifat yang dipakai? Bentar Kak, screenshot. Ya, boleh. Oke, kita lanjutin untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 materi tentang limit. Nah, kalau ada soal limit, langkah pertama yang harus kita lakuin adalah substitusi. Ini X yang mendekati 0, berarti kita substitusi ke bentuk yang sebelah kanan. Berarti ini kalau kita substitusi jadi gimana nih? 2 akar pi. Nah, akar pi-nya kan berarti tetap karena dia sebuah konstanta dikurangin sama akar dari 4 pi. Nah, terus ditambah sama 2 sin 0. Hasilnya dibagi sama ini berarti sin 0 dikali dengan cos 0. Berarti jadi sama dengan lagi ya. Berarti sama dengan 2 akar pi dikurangin sama akar dari 4pi karena sin 0 itu adalah 0, nanti hasilnya dibagi sama 0 dikali 1. Nah, sama dengan lagi ini 2 akar pi nanti dikurangin sama 2 akar pi dibagi dengan 0. Oh, ternyata hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 itu adalah bilangan tak tentu. Kalau ada bilangannya tak tentu, berarti itu bukan hasil akhirnya, maka harus kita ubah bentuknya. Ada 2 cara pengerjaan kalau bentuknya adalah akar. Cara pertama adalah kali sekawannya. Kali sekawan dari bentuk pembilangnya. Berarti karena di situnya min, berarti nanti sekawannya jadi plus. Atau cara yang kedua, bisa pakai yang namanya istilah dalil L'Hospital. Apa tuh dalil L'Hospital? Menggunakan apa? Menggunakan turunan. Gitu ya. Tapi turunan yang dipakai itu bukan turunan U per V ya, tapi turunin pembilangnya sendiri, turunin penyebutnya sendiri gitu. Nah, berarti nanti ada nih rumus yang bisa kita pakai kalau kita pakainya adalah turunan, yaitu ketika Y sama dengan sin BX, maka turunannya menjadi B cos BX. Kalau bentuknya Y sama dengan akar dari GX, maka ketika diturunin, itu nggak usah pangkat yang setengah. Kita bisa pakai rumus bantu ini, yaitu Y aksen sama dengan G aksen X dibagi dengan 2 kali akar GX. Nah, kita bisa pakai rumus yang ini. Ya, kita pakainya itu aja ya, dalil L'Hospital. Jadi, namanya adalah dalil L'Hospital. Nah, kakak tulis dulu soalnya, limit X mendekati 0 dari 2 akar pi gitu, dikurangin sama akar dari 4pi ditambah sama 2 sin X. Nah, yang bawahnya mau diubah nih bentuknya nih. Diubah bentuknya jadi apa? Ingat-ingat lagi rumus-rumus trigonometri. Kita punya rumus sudut rangkap, yaitu kalau kita punya sin 2A, itu kan perubahannya menjadi 2 sin A gitu ya, dikali dengan cos A. Nah, kalau kita lihat dari bentuk yang ada di soalnya, bagiannya itu gini, bagian bawahnya itu adalah sin 2x sama cos 2x. Gitu ya, sama dengan, tapi 2-nya nggak ada. Karena 2-nya nggak ada, berarti 2-nya bisa kita pindahin ke kiri jadi setengah. Kalau di sini A, 2x, kalau di sini A jadi 2A, kalau di sininya 2x, di sininya 2x, maka ini berubah menjadi sin 4x. Gitu. Berarti sin 2x dikali dengan cos 2x diubah menjadi setengah dari sin 4x. Nah, berarti bawahnya langsung kita ganti ya. Langsung kita ganti menjadi apa tadi? 1/2 dikali sama sin 4x. Nah, tadi ini kalau kita coba hasilnya adalah 0/0. Berarti kita pakai yang namanya dalil L'Hospital. Oke, coba diturunin. Berarti bentuk yang atas coba diturunin X mendekati 0. 2 akar pi. 2 akar pi itu adalah sebuah konstanta. Berarti kalau diturunin 0. Dikurangin bentuk akar. Gimana cara nuruninnya tadi?
dalamnya diturunin. Dalamnya kalau diturunin berarti 4pi itu adalah 0, lalu ditambah sama sin itu turunannya adalah 2 cos X karena depannya ada 2. Dibagi dengan 2 kali akar yang ada di soalnya, yaitu akar dari 4pi ditambah sama 2 sin X. Nah, hasilnya dibagi dengan setengah, turunin pakai yang warna ungu ini, kotak ungu, berarti 4 dikali sama sin itu turunannya cos, berarti cos 4x. Berarti ini 2 sama 4-nya bisa disederhanain jadi 2, maka bentuknya menjadi limit. Lalu di sini x mendekati 0, ini kan min ya, ini 0 ditambah sama 2 cos x, berarti jadinya min 2 cos x dibagi dengan 2 akar dari 4pi ditambah sama 2 sin x. Gitu. Nanti hasilnya dibagi lagi dengan apa nih? Dengan 2 cos 4x. Udah, ini kebetulan 2-nya juga bisa kita sederhanain. Nanti kalau udah, baru kita coba substitusi. Ulang x sama dengan 0-nya. Berarti ini jadinya atasnya jadi min cos 0 dibagi dengan akar dari 4pi gitu, ditambah sama apa nih? 2 sin 0 gitu ya. Berarti di sini 2 sin 0, nanti hasilnya dibagi dengan 2 cos 0. Sama dengan cos 0 berapa? Cos 0 1, berarti jadinya min 1 per, berarti yang ininya adalah sisanya tinggal akar pi gitu ya. Karena kan yang belakangnya jadi 0, ini akar pi. Nanti hasilnya dibagi sama 2. Berarti sama dengan min 1 per 2 akar pi dibagi dengan 2. Berarti hasil akhirnya jadi min 1 per 4 dari akar pi-nya ada di bawah. Bukan di samping. Posisi akar pi-nya ada di penyebut, berarti nanti 1 per 4 akar. Oke, itu jawabannya. Maka jawabannya adalah yang A. Itu kalau hasilnya 0 per 0 ya. Kalau nggak hasilnya 0 per 0 ya udah berarti itu adalah hasil akhirnya. Kecuali tak tentu, kecuali tak hingga pertandingan juga itu bentuk tak tentu. Nah, gimana untuk soal nomor 4? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, bisa dilanjutkan ke soal nomor 5. Ya, untuk soal nomor 5, jika suku kedua, suku kelima, dan suku ke-8 dari barisan aritmatik berturut-turut adalah K plus 2, 5K plus 3, 10K plus 2. Maka jumlah 7 suku pertama yang mungkin dari deret tersebut adalah, nah ini adalah beberapa rumus yang bisa kita pakai untuk deret atau atau barisan aritmatika. Yang pertama adalah 2 UT. UT itu adalah suku tengah. Nah, ini itu adalah suku tengah. A itu suku awal. Jadi nanti lebih enak suku awal ya. Simbolnya yang ini itu adalah suku akhir. Jadi nanti ini kita ganti aja jadi suku awal. Karena suku awalnya itu belum tentu A. Contoh yang pertama ya, di luar soal yang di atas. Misalnya kakak punya U2, lalu U6, lalu U10. Nah, ini bisa nggak ya? Bisa pakai rumus suku tengah ya, kita cek dulu. Berarti sini 2 ke 6 itu ternyata loncat 4 suku. Lalu dari 6 ke 10 itu pun loncat 4 suku. Oh, loncatnya dengan banyak sukunya yang sama. Oh, berarti kita bisa pakai rumus suku tengah. Nah, rumus tengahnya itu, suku tengahnya itu adalah 2 kali suku tengah, yaitu 2 kali 6, sama dengan berarti U2 ditambah dengan U10. Nah, itu caranya kayak gitu. Gitu ya, jadi bisa pakai rumus suku tengah. Jadi nggak harus mulai dari U1. Bisa kita mulai dari suku yang lainnya. Nah, coba kita kerjain soal nomor 5.
Langkah yang pertama, apa dulu yang harus kita cari? Nilai K-nya. Di situ diketahuinya itu adalah U2, lalu U5, dan U8. Kita cek dulu dari 2 ke 5 itu lompat 3 suku, dari 5 ke 8 pun itu loncat 3 suku. Oh, ternyata bisa nih. Bisa pakai rumus suku tengah, di mana rumusnya itu adalah 2 dikali dengan U5. Itu hasilnya adalah U2 ditambah U8. Gitu ya. Masukin U5-nya. Berarti U5-nya itu adalah 5K plus 3 sama dengan, buka kurung, K plus 2 ditambah sama 10K plus 2. Berarti yang kirinya 2-nya dikalikan ke dalam jadi 10K plus 6 sama dengan 11K plus 4. Geser kiri kanan berarti 10K dikurangin 11K jadi min K, 4 kurang 6 jadi min 2. Artinya nilai K-nya sama dengan 2. Dapat ya? Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, cari A sama B-nya. Masukkan K sama dengan 2 ke 2 suku aja. Jangan ketiga-tiganya, gitu ya. Jadi cukup 2 suku. Oh, U2 itu adalah K plus 2. K-nya itu 2. Berarti 2 ditambah 2, maka hasilnya sama dengan 4. Sedangkan kalau U2-nya, kalau kita masukkan ke rumus UN, indeksnya 2 berkurang 1. Berarti jadinya A plus 1B. Itu sama dengan 4. Lalu kita substitusi untuk yang kedua, yaitu U5. U5-nya itu adalah, U5-nya adalah 5K plus 2. Ya, berarti sama dengan berapa tuh? 5, sini aja ya nulis saya. 5 dikali 2 ditambah 2. Berarti hasilnya sama dengan 3 ya, maaf 3. Bukan 2. 2 itu adalah U2 dan U5. Berarti ini plus 3. Maka hasilnya sama dengan 13. Kalau kita masukin ke rumus UN, maka bentuknya menjadi A plus indeksnya berkurang 1 jadi 4B. Nanti hasilnya sama dengan 13. Ada 2 persamaan dengan variabel yang sama yaitu A sama B, bisa kita eliminasi kurang. A-nya habis, maka sisanya tinggal min 3B sama dengan min 9, maka B-nya sama dengan 3. Masukkan ke salah satu persamaan buat dapetin nilai A-nya. Berarti kalau B-nya sama dengan 3, maka A-nya sama dengan berapa? A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, maka langkah yang terakhir masukkan ke S7 pakai SR. Berarti 7 per 2 buka kurung. 2A berarti 2 dikali dengan 1 ditambah 7 kurang 1 gitu ya, dikali dengan 3. Ini 7 ya. Sama dengan 7 per 2 karena bentuknya nanti desimal tetap 7 per 2. Ini 2 ya, ditambah sama 6 kali 3 yaitu 18. Berarti sama dengan ini 7 per 2 dikali dengan 20. Nah, 20-nya bisa kita sederhanakan sama 2 jadi 10. 7 kali 10, maka hasilnya jadi berapa? 70. Jawabannya adalah yang D. Untuk soal nomor 5. Kak, boleh ulang cara kedua nggak ya? Ulang cara yang kedua. Oke. Oke, cara yang kedua gini. Ini kan udah dapat nih dari langkah yang pertama. Langkah pertama itu kan K sama dengan 2. Nah, dari K ini itu kita masukin ke 2 aja dari 3 suku yang diketahui. Tadi kan suku yang diketahui apa? U2 sama dengan K plus 2. Gitu. Terus U5. U5 itu sama dengan berapa tuh? 5K. 5K plus 3. Lalu suku yang ke-8 itu adalah 10K plus 2. Udah gitu. Udah, nanti nih ambil aja dua-dua. Ambil 2 suku. Kakak ngambilnya itu adalah U2 dan U5. U2 dan U5 karena di sini K plus 2 jadi 2 tambah 2 jadi 4. U5-nya 5K plus 3, K-nya diubah jadi 2, berarti hasilnya 13. Dapat 2 suku nih, 2 persamaan. 2 persamaan dalam bentuk variabel A sama B baru dieliminasi. Nanti pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini. Buat ngerubah bentuknya. Kan kalau U2, berarti kalau U2 itu jadinya A,
2 kurang 1 berarti 1 bit. Kalau U5 berarti 5 kurang 1 jadi 4, jadinya A plus 4B. Kalau nanti yang dipakai itu adalah U8, berarti 8 kurang 1 A plus 7B. Gitu caranya. Ya, eliminasi, kebetulan A-nya udah sama nih. Koefisiennya berarti A-nya hilang karena dikurang. Berarti sisanya tinggal min 3B sama dengan 4 kurang 13 yaitu min 9. Dapat B-nya sama dengan 3. Masukkan ke salah satu persamaan, dapat A-nya sama dengan 1. Gimana? Udah ngerti, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk soal nomor 5? Oke, kalau nggak ada, bisa difoto. Akan lanjut ke soal nomor 6. Bentar ya. Oke, udah. Oke, untuk soal nomor 6. Tentang suku banyak atau polinomial. Sisa pembagian PX sama dengan X pangkat 3 plus AX kuadrat plus BX sama dengan C oleh X plus 1 adalah 6. Jika PX habis dibagi, ada kata-kata habis dibagi di sini. Habis dibagi itu sama artinya dengan faktor dari. Jadi kalau ada kata-kata habis dibagi, gitu ya, faktor dari itu artinya sisanya sama dengan 0. Faktor dari. Berarti kalau faktor dari itu artinya sisanya sama dengan 0. Kapan habis dibagi? Ketika dibagi dengan X plus 2 dan X min 2. Nah, nanti bentuk yang bisa kita pakai yang pertama itu adalah yang ini. Gitu ya. Untuk yang ada sisanya, untuk yang ini yang sisanya sama dengan 6. Atau nanti bisa pakai rumus bentuknya yaitu suku banyak atau SB sama dengan pembagi. Pembagi, definisi ya pembagi dikali dengan hasil bagi. Gitu, dikali dengan hasil bagi nanti ditambah dengan sisa bagi. Nah, kita bisa pakai yang ini untuk yang habis dibagi. Karena lebih enak pakai cara ini karena kalau habis dibagi nanti sisanya belakangnya sama dengan 0. Oke, langkah yang pertama. Kita mulai dari yang habis dibagi dulu ya. Dari habis dibagi berarti suku banyaknya itu adalah PX. Nah, suku banyaknya PX sama dengan kita pakai rumus yang bawah ini dulu nih. Kita pakai rumus yang kedua, PX sama dengan pembaginya berarti X plus 2 dan X min 2. Nah, tulis dua-duanya X plus 2 dan X min 2. Terus hasilnya kita nggak tahu berapa, berarti kita kurungin dulu ini, ditambah sama sisa baginya. Tadi sisanya sama dengan 0. Nah, PX-nya itu kita ganti nih jadi apa tuh? Jadi X kuadrat, atau PX aja dulu nggak apa-apa. Nanti aja kita lihat belakangnya berapa. Nah, ini coba kita kaliin. Kita kaliin berarti nanti di sini bentuknya adalah X kuadrat dikurangin sama 4 ya. Berarti ini giniin dikali dengan bentuk yang belakangnya nolnya nggak perlu ditulis. Nah, sekarang kita cek nih. Kira-kira hasil baginya bentuknya seperti apa? Nah, dilihat dari bentuk PX yang ada di soal. Katanya PX itu koefisien dari X pangkat 3-nya. Yang kita lihat koefisien dulu ya. Koefisien dari X pangkat 3-nya itu adalah 1. Nanti ditambah sama bla bla bla. Nah, karena koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 1, ya makanya kita ini nih kita cek X pangkat 2 dikali dengan berapa biar jadinya X pangkat 3. Oh, berarti artinya belakangnya itu udah pasti X. Gitu. Lalu ada konstantanya pasti, nggak mungkin X itu berdiri sendiri. Nah, berarti konstantanya itu kita nggak tahu berapa, maka konstantanya kita anggap aja plus A. Ini yang harus kita cari. Dan sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu kenapa bentuknya adalah X plus A? Sudah paham? X plus B nggak apa-apa, itu hanya variabel aja. Maksudnya hanya permisalan aja, mau pakai huruf apapun nggak apa-apa. Yang penting depannya harus X. Biar bentuknya jadi X pangkat 3. Oke, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, baru ke kalimat yang pertama. Sisa pembagian untuk X plus 1, berarti langkah yang kedua, katanya pembaginya adalah X plus 1.
Pembaginya sama dengan X plus 1. Kalau ini kita bikin jadi 0, maka dari sini kita dapatkan kalau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk yang ini kita pakai cara yang pertama yang di kotak warna biru. Katanya kalau Fx dibagi dengan X min 2 bersisa B, maka FA-nya sama dengan B. Nah, berarti dari sini bisa kita tulis kalau X-nya sama dengan negatif 1, masukin ke sini ya. Berarti jadinya P min 1 sama dengan buka kurung, berarti buka kurung lagi dari min 1 pangkat 2 dikurangin sama 4, lalu dikali dengan min 1 ditambah sama A. Jadi masukinnya ke sini ya, masukinnya ke PX yang ada di persamaan yang pertama. Nah, P min 1-nya, berarti P min 1-nya karena di sini sisanya sama dengan 6, berarti kita bisa tulis kalau P min 1-nya sama dengan 6. Karena FA sama dengan B. Berarti taruh di sininya 6, hasilnya sama dengan min 1 dikuadratin, berarti 1 kurang 4, berarti jadinya min 3. Buka kurung min 1 ditambah sama A. Berarti 6 sama dengan min 3 kali min 1, berarti positif 3 dikurangin sama 3A. Maka kita dapatkan 3A-nya geser ke kiri jadi plus 3A, 3 kurang 6 jadi min 3. Maka dari sini A-nya sama dengan min 1. Ini dia. Dapat ya? A-nya min 1. Oke. Nah, kalau udah, karena kita udah dapetin nilai A-nya sama dengan min 1, nah kira-kira substitusi kemana lagi nih? Untuk yang persamaan yang kedua yang kita dapatkan di langkah yang kedua, berarti kita masukin lagi ke sini. Nah, berarti untuk langkah yang ketiga, maka bentuk PX-nya itu sama dengan buka kurung X kuadrat dikurangin sama 4, lalu dikalikannya dengan X min 1. Nah ini PX-nya kita ganti jadi bentuk yang ada di soal, X kuadrat, X pangkat 3 plus AX kuadrat, gitu. Nanti ditambah sama BX, lalu ditambah sama C. Yang belakang kalau dikali pelangi, X kuadrat kali X jadi X pangkat 3, X kuadrat dikali min 1 jadi min X pangkat 2, ini jadi min 4X, belakangnya plus 4. Nah, bentuk kiri udah hampir sama dengan bentuk kanan. Berarti koefisiennya bisa kita samakan. Ini kan kalau nggak ada 1, oh berarti di sini 1 udah benar, di sini 1. Tapi kita nggak bisa dapetin ABC dari sini. Dari X pangkat 2 berarti bisa kita samain. Nah, berarti nanti dari sini kita dapatkan kalau A-nya sama dengan negatif 1. B-nya dari sini. Nah, B-nya sama dengan negatif 4. B-nya sama dengan negatif 4. Yang terakhir C-nya. Oh, berarti C-nya sama dengan C yang belakang. Berarti C-nya sama dengan negatif 4 ya, positif 4. Yang ditanyakan adalah A plus B plus C. Maka hasilnya adalah min 1 ditambah sama min 4, lalu hasilnya ditambah 4. Sama dengan min 1. Ini dia. Jawabannya adalah yang D. Gimana untuk soal nomor 6? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, materinya tentang lingkaran. Kalau ada materi tentang lingkaran, ya berarti bisa digambar ataupun enggak. Nanti kalau misalkan agak susah ngebayanginnya, ya lebih baik digambar. Jadi kita bisa tahu apa yang diketahui di soal dan apa yang kita butuhin, gitu yang bisa kita cari buat ngedapetin jawaban yang diminta. Di sini diketahui dua lingkaran, gitu ya, yang jari-jarinya adalah R kecil dan R besar, di mana pusatnya itu ada di titik pusat koordinat yaitu 0,0. Terus sebuah garis L menyinggung lingkaran dalam di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Jika diketahui selisih antara luas lingkaran luar dan luas lingkaran dalamnya itu adalah 36 pi dan sudut EOP-nya sama dengan 60 derajat, maka luas lingkaran luarnya itu sama dengan berapa? Oh, yang ditanyakan adalah luas lingkaran luar.
besar, berarti yang dipakai adalah jari-jari lingkaran besar, gitu ya. Berarti nanti rumusnya adalah luas lingkarannya sama dengan pi dikali dengan R pangkat 2. Maka ini yang harus kita cari. Karena pi-nya nanti nggak perlu berubah, karena di jawabannya masih dalam bentuk pi. Oke, ilustrasi gambarnya seperti ini. Garis L-nya bebas ya, nggak harus kayak gini. Kenapa? Karena garis L-nya nggak diketahui persamaannya. Nah, kakak bikinnya garis L-nya itu adalah kayak gini. Kalau garis L yang mau miring ke kanan, mau miring ke kiri, horizontal, vertikal, bebas. Nah, berarti katanya si lingkaran garis ini itu menyinggung lingkaran dalam itu di titik E dan memotong lingkaran luar di titik P. Sebenarnya P-nya itu kemungkinan bisa dua. Bisa di atas, bisa di bawah gitu. Pilih aja salah satunya nggak masalah. Nah, ini hubungan antara jari-jari dan garis singgung itu selalu tegak lurus. Ini berarti pasti tegak lurus, diketahui kalau EOP-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, terus kalau dilihat dari gambar, jarak dari O ke E itu adalah jari-jari lingkaran kecil, ya kan? Ini adalah jari-jari lingkaran kecil, berarti di sini adalah R kecil. Lalu dari O ke P itu adalah jari-jari lingkaran yang besar, berarti ini adalah R besarnya di sini. Nah, lalu yang pertama, langkah pertama, coba dikeluarin segitiga siku-siku POE. Berarti langkah yang pertama, ini kakak keluarin dulu segitiganya, berarti nanti gambarnya gini, langsung diberdiriin aja ya. Berarti siku-sikunya di sini ini adalah P, yang di sini itu adalah O, yang di sininya itu adalah E. Lalu dari O ke E itu adalah R kecil, berarti di sini adalah R kecil. Lalu yang di sininya itu adalah R besar, sudutnya adalah 60 derajat. Nah, kalau kita kaitin sama yang namanya trigonometri, berarti R kecil itu adalah sisi sampingnya, berarti di sini adalah sa, yang di sini itu adalah samping bagi miring. Rumus apa? Samping bagi miring rumus cos. Berarti jadinya cos 60 derajat itu sama dengan samping bagi miring. Berarti OE dibagi sama PO. OE-nya sama dengan apa tuh? OE-nya sama dengan R kecil dan dibagi dengan R besar. Oh, cos 60 itu adalah setengah, berarti setengah sama dengan R per R. Kalau kita kali silang, berarti kita dapatkan kalau 2R sama dengan R gitu ya. Nah, berarti dari sini dapat persamaan R-nya itu sama dengan setengah dari R besar. Oke. Dari yang pertama, kita dapatkan persamaan itu. Oke, langkah yang kedua. Di kalimatnya katanya, selisih antara dua lingkaran tersebut adalah 36 pi. Berarti artinya luas lingkaran luar, gitu ya, luas lingkaran luar, kalau dikurangin sama luas lingkaran bagian dalam, itu hasilnya sama dengan 36 pi. Nah, berarti ini rumusnya adalah pi dikali sama R kuadrat gitu ya, dikurangin sama ini pi, ini R-nya kecil kuadrat sama dengan 36 pi. Karena semua bentuk punya pi, berarti bisa kita sederhanakan sama-sama semua dibagi dengan pi. Berarti di sini kita dapatkan R kuadrat, lalu dikurangin sama R kuadrat lagi, hasilnya adalah 36. Dan karena yang kita butuhin apa tadi? R pangkat 2. Berarti R pangkat 2 yang kecil ini harus kita ganti biar berubah menjadi R besar. Caranya adalah substitusi dari persamaan yang kita dapatkan dari langkah yang pertama, itu kita masukkan ke sini. Berarti nanti jadinya gimana? R kuadrat dikurangin, buka kurung. Berarti ini jadinya setengah R dikuadratin, hasilnya sama dengan 36. Nah, berarti ini jadinya R kuadrat dikurangin setengah kali setengah seperempat R kuadrat, maka hasilnya 36. Ini kan satu ya, satu kurang sama seperempat, maka jadinya adalah 3/4 dari R kuadrat sama dengan 36, berarti R kuadratnya sama dengan berapa? 36 dikali dengan 4/3. Nah, ini bisa disederhanain ya, berarti jadi berapa? Jadi 12 dikali sama 4, maka hasilnya adalah 48 untuk R kuadratnya. Oke, langkah yang ketiga. Oke. Langkah yang ketiga, ya udah langsung masuk
masukin ke rumus yang ditanyakan. Tadi untuk mencari luas lingkaran bagian luarnya, karena yang ditanya luar, berarti rumusnya sama dengan Pi dikali sama R kuadrat. Kebetulan R kuadratnya udah langsung dapat, berarti Pi kali 48. Atau hasilnya adalah 48 Pi. Jadi jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 7. Gimana untuk soal nomor 7? Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Langkah mana yang bingung? 1, 2, 3. Ya, kalau nggak ada boleh dipoto. Kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8 bentuknya seperti ini. Ini materi tentang pertidaksamaan kuadrat ya, tapi nanti dalam bentuk pecahan. Ya. Oke, langkah pertama, coba disederhanakan bentuk yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri kalau disederhanain, kalau kita punya A plus B, jabarkan ya, A min B, itu berarti penjabarannya jadi A kuadrat dikurangin sama B kuadrat. Nah, berarti artinya di soal itu kalau X plus 2 dikali dengan X min 2, maka jadi apa? X kuadrat min 4 dibagi dengan X kuadrat min 16. Gitu ya. Nanti satunya yang ini itu kita pindahin ke kiri. Jadinya min 1. Min 1 kurang dari sama dengan 0. Samakan penyebutnya dulu, berarti ini samakan penyebutnya dulu, berarti nanti penyebutnya adalah X kuadrat min 16. Yang atasnya tetap ya, yang sebelah kiri karena penyebutnya udah sama, sedangkan untuk yang sebelah kanan berarti min. Nah ini satunya kita ubah menjadi 1 per 1, berarti nanti 1 per 1-nya itu jadi X kuadrat min 16 per X kuadrat min 16 kurang dari sama dengan 0. Nah ini kurungnya kita bongkar, berarti jadi X kuadrat min 4 min X kuadrat plus 16. Nanti hasilnya dibagi dengan X kuadrat min 16 kurang dari sama dengan 0. Ini kan X kuadrat sama X kuadratnya bisa kita hilangkan ya kan, 0 ya hasilnya di sini. Oke, berarti nanti sisanya tinggal min 4 ditambah sama 16, berarti yang atasnya jadi 12. Nah, yang bawahnya itu kita faktorkan lagi, berarti jadi X 4 sama X min 4. Nanti di sini kurang dari sama dengan 0. Bikin pembuat 0 dari penyebutnya, karena pembilangnya nggak ada variabel X-nya. Berarti pembuat 0-nya itu ada 2. Yang pertama adalah min 4, yang kedua itu adalah 4. Min 4 dari yang sebelah kiri dan 4 dari yang sebelah kanan. Nah, kalau udah, baru kita bikin garis bilangannya. Oke, garis bilangannya berarti titiknya penuh atau kosong. Kan ada aturannya ya, kapan pakai penuh dan kapan pakai kosong. Pakai penuh, titik penuh itu dipakai untuk pertidaksamaan yang ada sama dengannya. Bisa kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Tapi untuk bentuk pecahan, titik penuh yang ada sama dengannya hanya berlaku di pembilang. Sedangkan untuk pembuat 0 yang ada di penyebut itu titiknya tetap kosong. Karena kalau di dalam bilangan itu kalau bentuknya pecahan bawahnya nggak boleh 0. Nah berarti artinya karena 4 sama min 4 posisinya ada di bawah, ya udah berarti titiknya kosong. Walaupun pertidaksamaannya ada sama dengannya. Berarti di sini ada min 4, lalu yang di sininya ada 4. Uji nilai X buat menentukan daerah positif dan daerah negatifnya. Ambil sembarang nilai X asalkan jangan titik potongnya. Gitu ya, titik yang ada di garis bilangan ini yaitu min 4 sama 4. Misalkan kita ambil yang ini. Berarti di antara min 4 sama 4 itu ada 0. Itu kan yang lebih mudah yang hitungnya. Berarti kita masukkan ke bentuk yang terakhir, maka bentuknya jadi 12 dibagi sama 0 plus 4, lalu dikalikan dengan 0 min 4. Nah, ini nanti hasil akhirnya adalah negatif. Kita hanya perlu tanda. Nggak perlu angkanya berapa gitu ya, karena kan kalau angkanya jadi nanti bentuknya pecahan, jadinya nanti susah lagi gitu ya. Berarti tandanya aja, oh ini negatif.
Kalau lompat satu titik sebagai pembatas, maka berubah tanda. Berarti di sini jadi positif. Oh, lompat lagi, berarti di sini pun jadi positif. Maka mana nih yang diambil? Daerah positif atau daerah negatif? Di sini mintanya adalah kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya ambil yang negatif. Negatif itu berarti dari sini sampai sini. Ya. Maka himpunan penyelesaian yang kita dapatkan jadi gimana nih? Himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu jadinya -4 kurang dari 0 kurang dari 4. Yang diminta adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang genap. Nah, yang namanya bilangan bulat yang genap berarti bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Kalau yang namanya genap ketika dibagi dengan 2 maka sisanya 0, kan gitu ya. 6 dibagi 2 berarti 0, berarti 6 yang genap gitu ya. Itu artinya genap. Kalau ganjil berarti ketika dibagi 2 maka sisanya 1. Nah, kira-kira bulat di antara -4 dan 4 itu ada apa aja? Ada -2 ya kan? Ada -2 kan bulat ya. Ada 0 sama ada 2. Oh, berarti ada berapa nih? -2, 0, 2. Artinya ada berapa bilangan? Ada 3 bilangan. Jawabannya adalah yang A. -4 dan 4-nya nggak ikut ya, karena titik yang digunakan adalah titik penuh. Hati-hati. Karena kalau titiknya kalau titik kosong, maaf. Karena kalau titiknya penuh, artinya -4 sama 4-nya juga ikut. Jawabannya yang C. Jadi harus diperhatikan juga bentuk titiknya seperti apa. Oke, gimana untuk soal nomor 8? Bisa lanjut ke soal nomor 9. Oke. Saya, oke, untuk soal nomor 9, materinya tentang turunan. Oke, ada fungsinya fx, gx, nanti ada px, dan ada qx. Jadi ada 4 fungsi. Dengan p aksen 0 sama dengan negatif 3, maka nilai q aksen 0 itu sama dengan berapa? Udah. Berarti ini adalah sifat-sifat turunan yang bisa kita pakai. Ada 6, nanti tergantung kebutuhan aja ya. Langkah yang pertama. Langkah yang pertama berarti apa yang harus kita cari dulu kira-kira untuk langkah yang pertama? Yang harus kita cari dulu itu adalah nilai A-nya. Nilai A itu bisa kita dapatkan dari fungsi Px, di mana fungsi Px itu rumusnya adalah Fx dikurang sama Gx. Nah, ini berarti Px-nya tetap Px ya. Fx-nya bisa kita ubah menjadi 2x kuadrat plus ax plus 2. Dikurang sama buka kurung ax kuadrat plus 4x min 3. Nah, kalau dirapihin maka Px-nya sama dengan ini 2x kuadrat dikurangin sama ax kuadrat. Berarti kan sama-sama punya x kuadrat. Nanti di sini buka kurung 2 dikurangin sama a, x kuadratnya taruh di bagian luar. Gitu ya. Terus ditambah sama-sama punya variabel x, berarti nanti jadinya a min ketemu plus jadi min 4, berarti min 4, x-nya ditaruh di belakang. Lalu yang berikutnya, 2 dikurangin sama negatif 3. Berarti 2 min ketemu min jadi plus, nanti jadinya plus 3. Nah, ini adalah Px-nya. Terus diketahui turunannya, ya berarti harus kita turunin nih bentuk dari Px-nya. Berarti ini kalau diturunin, berarti kita cari turunannya ya, P aksen dari X. Gimana cara nurunin itu? Pangkatnya ditaruh di depan, lalu ini ada 2 min A, X, ditambah dengan A min 4. Gitu ya. Berarti udah langsung aja disubstitusi aja ya. Maka jadinya P aksen dari 0, karena kan P aksen 0, berarti kalau disubstitusi jadi 2, buka kurung 2 dikurangin sama A, dikali 0, ditambah dengan A min 4. Dari sini ya, dari diketahui yang pertama P aksen 0 sama dengan negatif 3. Nah, di sini min 3-nya taruh di bawah,
Maka ini kan hasilnya 0 nih. Yang di sini itu adalah hasilnya 0 ditambah dengan A-4. Min 4-nya geser ke kiri, ya pindah ruas ke kiri, maka kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. Oke, langkah yang pertama udah kita dapatkan kalau A-nya sama dengan 1. Lalu langkah yang kedua, yang dicari adalah Q aksen dari 0. Berarti kita masukkan nih ke Q X-nya. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua berarti tadi Qx itu adalah Fx dibagi sama Gx. Nah, berarti Fx-nya tadi apa? Fx-nya itu adalah 2x kuadrat. Langsung dimasukin ya, A-nya kan 1, berarti jadinya plus A. Lalu ditambah sama, plus A, plus X. Kan A-nya yang diganti 1 ya. Berarti plus X harus. Plus X plus 2. Nanti hasilnya dibagi dengan GX-nya, berarti A-nya itu 1, maka bentuknya menjadi X kuadrat plus 4X dikurangin sama 3. Nah, kalau udah gimana nih? Kalau udah berarti kita bisa pakai sifat yang mana nih? Dari A sampai F berarti kita bisa pakai sifat yang kelima. Kalau ada bentuk U per V berarti turunannya jadi yang ini. Berarti U-nya yang mana? Nah, berarti U-nya itu adalah yang atas. Ini adalah U-nya, yang ini adalah V-nya. Kita cari masing-masing turunannya. Berarti U aksennya itu sama dengan 4X plus 1, sedangkan V aksennya itu adalah 2X ditambah sama 4. Dan lanjut lagi, berarti ini jadinya Q aksen. Q aksen dari X, ya masukin ke rumusnya. U aksen kali V. U aksennya itu adalah 4X ditambah 1 dikali dengan X kuadrat ditambah sama 4X kurang 3 dikurangin. Buka kurung, U itu berarti 2X kuadrat plus X plus 2 dikali dengan V aksen, yaitu 2X plus 4. Nanti hasilnya dibagi dengan V pangkat 2, berarti jadinya X kuadrat plus 4X dikurangin sama 3 dipangkatin sama 2. Nah, untuk ini itu nggak perlu disederhanakan karena nanti terlalu panjang, harus dikali pelangi, lalu dikurangin, dan seterusnya. Kita bisa langsung masukin ketika X-nya sama dengan 0. Gitu. Karena yang ditanya adalah Q aksen 0. Nah, berarti di sini jadinya Q aksen 0 sama dengan, ya masukin ya. Nah, ini boleh langsung dihitung juga nggak apa-apa, karena kan kalau 0 berarti ambil konstanta belakangnya aja. 0 kuadrat ditambah sama 4 kali 0 dikurangin sama 3, lalu dikurangin buka kurung. 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 kurang 3, buka kurung 2 kali 0 ditambah sama 4 gitu ya. Nanti hasilnya dibagi sama buka kurung 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangin sama 3 dipangkatin sama 2. Yuk coba hitung. Ambil konstantanya aja. Berarti 1 dikali dengan min 3 lalu dikurangin sama min 3 dikali sama berapa itu? Ada yang ini enggak? 2 ya ini ya. Kok ini 3? Bentar. Ini plus, oh ini plus 2. 3 apa kalian yang sebelah kiri? Berarti nanti di sini jadinya 2 dikali dengan 4. Sebentar. Berarti nanti di sini jadinya 2 dikali sama, berarti 2 dikali sama 4. Nanti hasilnya dibagi. Berarti bawahnya jadinya negatif 3 yang dikuadratin. Ya, coba hitung. 1 dikali sama negatif 3 berarti jadinya min 3. Min 2 kali 4 jadi min 8. Nanti hasilnya dibagi sama 9. Maka jawabannya adalah min 11/9. Yaitu yang A. Oke, itu untuk penjelasan soal nomor 9. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Baik, nggak ada yang mau ditanyakan? Untuk
pembahasannya berarti kita sampai soal nomor 9 dulu ya. Untuk soal yang lainnya nanti boleh dicoba. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada waktu luang kita bahas. Oke, sekali lagi kakak tanya dulu, ada yang mau ditanyain dari soal nomor 1 sampai soal nomor 9? Sudah cukup jelas? Boleh responnya dulu. Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Sekian dari kakak. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.